Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama yang terhormat pada Aryanif dan Mida selaku pengasuh Pondok Pesantren La Raiba Nifda. Yang kedua yang terhormat pada guru saya Guru MTs Guru Al-Quran La Raiba Nifda. Dan yang terhormat pada kedua orang tua saya yang ada di rumah. Jadi pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang betul terwujudnya Daulah Ayyubiyah. Nah, Daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh Khalifah terakhir bernama Khalifah Al-Adid Billah mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahan yang lemah selain karena musim penceklik, adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah. Nah, dalam kondisi Mesir seperti itu, seorang panglima perang bernama Asyauddin Sirko bersama saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh gubernur Syria Nuruddin Zaki untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir. Rupanya proses ini tak berjalan mulus. Seorang Perdana Menteri Daulah Fatimiyah bernama Sawar telah melakukan persengkongkolan dengan tentara salib. Akhirnya Panglima Asyauddin Sirko dan Salahuddin Al-Ayyubi menangkap Perdana Menteri Sawar. Kemudian kedudukan Sawar digantikan oleh Asyauddin Sirko yang kemudian wafat setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 bulan. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya didapuk menjadi Perdana Menteri menggantikan Asyauddin Sirko. Dan saat Khalifah Adid Billah sakit, kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat. Salahuddin Al-Ayyubi mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir. Apalagi Salahuddin Al-Ayyubi dan rakyat Mesir sama-sama memiliki paham Islam Sunni. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah pada 10 Muharram 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Nah, peradaban Islam di masa Daulah Ayyubiyah. Yang pertama, kemajuan dari bidang pendidikan. Nah, pemerintahan Daulah Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Damaskus itu ibu kota Suriah, masih menyimpan bukti yang menunjukkan jejak arsitektur dan pendidikan yang dikembangkan para penguasa Daulah Ayyubiyah tersebut. Mereka tidak hanya merenovasi bangunan-bangunan, dinding-dinding pertahanan kota, menambahkan beberapa pintu gerbang dan menara, serta membangun gedung-gedung pemerintahan yang masih bisa digunakan hingga kini. Tetap juga mendirikan madrasah sebagai sekolah utama di Damaskus yang difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis. Madrasah ini terus berkembang dan menyebar ke seluruh pelosok Suriah. Nah, yang kedua bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hal perekonomian, pemerintahan Daulah Ayyubiyah bekerja sama dengan penguasa Muslim di wilayah lain membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Hubungan internasional dalam perdagangan baik jalur laut maupun jalur darat semakin ramai dan membawa pengaruh bagi negara Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Sejak saat itu, dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit bank termasuk letter of credit, bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Yang ketiga, militer dan sistem pertahanan. Nah, pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan berber Turki dan Afrika. Selain juga memiliki alat perang, pasukan berkuda, pedang, dan panah. Dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung dalam peperangan. Salahuddin juga membangun bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Qal'ah Jabal atau lebih dikenal dengan sebutan benteng Salahuddin Al-Ayyubi, yang sampai saat ini masih berdiri dengan megahnya. Benteng ini terletak di bersebelahan Bukit Muqattam dan berhampiran dengan Medan Sayyidah Asia. Ide membuat benteng ini hasil pemikirannya sendiri yang direalisasikan pada tahun 1183 Masehi. Salahuddin melihat bahwa kota Kaira begitu luas dan besar.
dan membutuhkan sistem pertahanan benteng yang kokoh sebagaimana di Halab dan Syria. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu di bidang pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya pada sektor pertanian, Daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk dan bendungan serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Para petani merasakan manfaat dari fungsi irigasi, waduk dan terusan yang dibangun ini. Salah satu hasilnya produk panen berlimpah seperti kurma, gula, dan gandum. Salah dengan Ayyubi memulai karir politiknya ketika yang masih muda. Ketika itu sang ayah yang bernama Najmuddin bin Ayyub menjabat sebagai komandan pasukan di kota Ba'laba, sebelah utara Syria, sebelah utara Suriat. Nah, Najmuddin bin Ayyub ditunjuk menjadi komandan oleh Gubernur Nuruddin Zaki. Oke, sekian dari saya. Mas, kada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.